Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Anak-anakku siswa kelas 10 SMA 2 Ponorogo. Pertama, saya ucapkan selamat karena kalian diterima di SMA favorit di Ponorogo. Sebagai sekolah favorit, tentu mempunyai banyak program yang sangat menarik. Dan tentu kalian sangat bersyukur karena bisa bergabung, bisa diterima menjadi siswa SMA 2 Ponorogo, sekolah favorit di Kota Bima. Sebagai ungkapan rasa syukur, tentu harus diwujudkan dalam bentuk ibadah dan usaha. Usahanya tentu harus belajar keras, sungguh-sungguh, sehingga kalian bisa mencapai sukses seperti sukses yang telah diraih kakak-kakak kelas kalian. Sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan tentang kurikulum, jadi Bu Erin lupa belum memperkenalkan. Saya Ibu Erin Naurilisya. Tugas utama saya di SMA 2 adalah mengajar bahasa Inggris. Sedangkan tugas tambahan sebagai wakasek atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bicara tentang kurikulum di SMA tentu berbeda dengan kurikulum di SMP. Yang jelas SMA 2 menggunakan kurikulum 2013. Nah, apa yang berbeda yang menonjol kurikulum SMA dengan kurikulum SMP adalah kalau di SMP kalian tidak mengenal istilah peminatan atau penjurusan. Kalau di SMA ada penjurusan. Penjurusannya atau peminatannya ada 3, yaitu MIPA, IPS, dan bahasa. Tapi di SMA 2 ada 2 peminatan, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Nah, bagaimana memilih atau masuk ke peminatan MIPA dan IPS itu ada aturannya. Nanti ada tesnya yang akan kalian ikuti insya Allah pada tanggal 16 dan 17 atau hari Kamis dan Jumat ini tahun 2020. Apa saja struktur kurikulum atau apa saja yang ada di peminatan MIPA, peminatan IPS dan apel umum, maka agar lebih jelas kita ikuti PPT.
yang saya banggakan. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang kurikulum di SMA 2 Ponorogo. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dengan baik, bisa berusaha keras, berdoa keras sehingga bisa mencapai cita-cita kalian. Bersama SMA 2, mari kita raih cita-cita meraih masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bapak Siswoyo selaku penanggung jawab penyelenggara program SKS di SMA Negeri 2 Ponorogo. Seperti Anda ketahui bahwa pada awal tahun ajaran ini, tahun 2020-2021, SMA Negeri 2 Ponorogo akan menyelenggarakan sistem pendidikan SKS. Apa itu SKS? SKS itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan di mana nanti para peserta didik dapat menentukan sendiri beban belajar yang ditempuh selama 1 semester ke depan. Layanan yang diberikan pada penyelenggaraan sistem SKS ini yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar dari adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semua yang kecepatan belajarnya lebih cepat, bakatnya bagus, kemudian motivasinya luar biasa, nanti dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih cepat, yaitu selama 2 tahun atau 4 semester. Lalu bagaimana penyelenggaraannya? Penyelenggaraan pendidikannya itu begini. Di awal tahun pelajaran, di awal semester, nanti para peserta didik itu akan dipandu oleh Bapak Pembimbing Akademik atau sejenis wali kelas. Nanti kalian mengambil sejumlah SKS yang akan kalian tempuh selama 1 semester. Itu namanya kartu rencana studi. Jadi, kartu rencana studi itu berisi pengambilan SKS yang akan kalian tempuh selama 1 semester ke depan. Kemudian apabila dalam sistem paket itu tidak ada SKS, maka dalam sistem SKS itu satu SKS itu identik dengan 1 kali tatap muka, 1 tatap muka ditambah dengan 1 penugasan terstruktur dan 1 penugasan mandiri. Yaitu berarti artinya adalah bahwa pada 1 SKS itu 1 tatap muka di kelas bersama Bapak Ibu guru dalam hal pandemi seperti sekarang ini, berarti 1 pelajaran daring, kemudian penugasan struktur dan penugasan mandiri yang masa pengumpulannya dapat ditentukan oleh peserta studi itu sendiri. Ya. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas, ya, kita menggunakan yang namanya UKBM. Ya, UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, di mana di situ berisi tentang kegiatan pembelajaran dalam setiap kompetensi belajar atau kompetensi, sehingga apabila siswa itu bisa menyelesaikan 1 KBM lebih cepat, maka dia bisa langsung minta penilaian harian kepada guru masing-masing, sehingga apabila hasilnya bagus, maka siswa tersebut dapat lebih dulu minta mempelajari UKBM berikutnya, sehingga apabila yang bersangkutan bisa menyelesaikan UKBM itu dengan baik dan minta ujian tes lagi, ulangan lagi, dan hasilnya baik, maka siswa seperti ini dapat menyelesaikan studi lebih cepat dibandingkan siswa lain dan paling cepat 2 tahun. Oleh karena itu pada anak-anakku semuanya, kesempatan ini yang paling baik ini jangan dilewatkan.
lulus dengan 2 tahun tentu tidak mudah, tapi saya yakin apabila motivasi anak-anakku semuanya baik, insya Allah Allah bersama kita dan kalian insya Allah bisa lulus dengan cepat, yaitu 2 tahun dengan hasil yang terbaik. Pada sistem EKS itu tidak ada kenaikan kelas, ya tidak ada kenaikan kelas. Yang ada adalah bisa menyelesaikan UKBM atau SKS dengan cepat atau lambat atau normal gitu. Ya. Jadi keunggulannya dibandingkan sistem paket, sistem EKS ini memberi kesempatan pada kalian bisa lulus lebih cepat, yaitu selama 2 tahun atau 4 semester. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti uraian berikut ini. Oke, baiklah, strategi pelaksanaan penyelenggaraan sistem kredit semester di SMA Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu konsep SKS. Perlu saya jelaskan lagi bahwa SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan maupun kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Ini artinya siswa yang bakatnya baik, minatnya pembelajarnya adalah bagus, artinya motivasi belajarnya baik, kemudian kecepatan belajarnya, mudah tidaknya memahami persoalan juga sangat baik, maka kita wadai dalam bentuk layanan yaitu kecepatan menyelesaikan studi di SMA. Kemudian konsep SKS itu mastery learning, mengacu pada konsep pembelajaran tuntas. Jadi siswa yang nanti tuntas setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran maka dapat segera melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang saya penting-penting saya lanjutkan gitu ya. Oke. Nah, pengelolaan pembelajaran pertama nanti pada hari Kamis Jumat insyaallah tanggal 16-17 akan dilakukan kegiatan tes peminatan yang terdiri dari mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, ekonomi, dan geografi. Hasilnya tes adalah untuk menyeleksi kalian nanti di peminatan IPA, MIPA atau peminatan IPS sekaligus sebagai dasar apakah nanti Anda nanti dikategorikan ke dalam belajar kelompok cepat atau kelompok lambat setelah persetujuan dengan orang tua wali maupun kalian sendiri ya. Pengelolaan SKS itu paling lama 4 tahun, paling cepat 2 tahun. Jadi bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Oleh karena itu pada pengelolaan SKS itu tidak ada kenaikan kelas, yang ada adalah dia lebih cepat atau normal atau lebih lambat lulusnya gitu ya. Kemudian pengaturan beban belajar. Jadi semua peserta didik itu boleh memilih bebas beban belajar yang perlu diambil atau ditempuh dalam satu semester ke depan gitu ya, 1 semester ke depan. Kemudian pelaksanaan kita dalam kegiatan sehari-hari itu yang kita lakukan adalah mempelajari unit kegiatan pembelajaran ya, unit kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu di sini tahap ini sekolah menyediakan buku teks pelajaran atau BTP dan UKBM. Jadi nanti kita upayakan semua siswa belajar menggunakan UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Ini akan saya jelaskan lagi nanti di
slide berikutnya. Kemudian kemelan di kelas nanti kelas heterogen ya, kelas artinya yang pinter ya tetap di kelas itu, yang biasa juga tetap di kelas itu ya. Sehingga Bapak Ibu guru harus melayani siswa yang biasa juga yang cepat. Oke. Berikutnya, bagaimana alur pembelajaran di kelas? Ya, jadi materi KBM tiap pelajaran akan disajikan dalam bentuk buku elektronik unit kegiatan pembelajar mandiri, disingkat EUKBM, yang berisi kegiatan pembelajaran mulai dari penyajian materi, kemudian diskusi, praktek, penugasan maupun evaluasi ya. Peserta didik wajib mempelajari setiap EUKBM tersebut dan mengerjakan semua kegiatan yang diberikan, termasuk latihan soal-soal yang ada di EUKBM tersebut. Jika peserta didik merasa sudah paham, sudah menguasai, maka secara individu siswa tersebut dapat minta tes kepada guru pengajar untuk mengukur ketuntasannya ya, atau istilahnya ulangan harian gitu ya. Kemudian jika dinyatakan tuntas oleh guru yang bersangkutan, maka peserta didik dapat melanjutkan belajar EUKBM berikutnya tanpa harus menunggu teman satu kelompok atau teman satu kelasnya. Jadi boleh belajar lebih dulu meskipun sendiri. Ini akan tetap dilayani. Ya, gitu. Sehingga apabila sudah selesai satu UKBM pertama, kemudian dia tes biar lulus, maka bisa dan berhak melanjutkan EUKBM kedua dan bisa lagi lanjut ke EUKBM ketiga sampai jumlah EUKBM di semester itu ya, jadi lebih dulu begitu, sehingga siswa yang seperti ini harapannya nanti bisa lulus lebih cepat. Strateginya gimana supaya lulus 2 tahun? Apa yang harus diketahui dan dilakukan agar bisa lulus 2 tahun? Yang pertama, pelajari EUKBM dengan tekun dan seksama. Dan jangan lupa tetap sharing, diskusi dengan teman sekelompoknya atau satu kelas gitu ya. Kemudian berlatih berpikir logis untuk mempermudah memahami persoalan pelajaran. Jadi yang biasanya tiap hari belajar dari SMP itu menghafal, kita sudah mulai beralih berpikir logis, memahami kondisi itu dengan membayangkan kondisi realnya. Dan yang ketiga, bertanya kepada teman atau bapak ibu guru apabila menemui kesulitan. Yang keempat, semua dapat diraih dengan belajar rajin dan tetap semangat gitu ya. Insya Allah kalian semua bisa lulus 2 tahun ya, insya Allah. Kemudian desain pengelolaan pembelajaran di kelas itu nanti kita gunakan gini konsepnya, yaitu siswa itu kita kelompokkan menjadi kelompok belajar di atas rata-rata, kelompok belajar rata-rata, dan kelompok belajar di atas rata-rata. Ini tetap satu kelas dan tetap kita layani sesuai dengan KBM yang diambil gitu ya, yang ditempuh. Keterangannya di sini, posisi tempat duduk peserta didik dapat berkelompok sesuai dengan kecepatan belajar yang relatif sama. Kelompok peserta didik dengan kecepatan belajar di atas rata-rata, dan yang tengah itu yang rata-rata, yang paling kanan adalah yang di bawah rata-rata. Di SMA dulu kayak nggak ada yang di bawah rata-rata ya. Itu pun di kelas ini bisa saling sharing ya, bisa saling sharing. Dan bapak ibu guru nanti akan berkeliling memberikan layanan baik perseorangan maupun kelompok yang dimulai dari kelompok satu ke kelompok lain secara dinamis gitu ya. Ya. Kemudian yang ini kira-kira tidak di SMA 2. Kemudian kita lanjutkan ini di awal semester itu semua heterogen ya. Setelah pemetaan kekuatan belajar tandai terpenuhnya belajar 1 semester pada kurun waktu 4 bulan. Jadi begini nanti, karena harapannya yang belajar cepat itu 2 tahun, maka konsepnya adalah
bijaknya adalah pada bulan Juli sampai Oktober, Juli, Agustus, September, ya, Oktober, itu diharapkan siswa kita dapat menempuh materi kurikulum 1 semester. Jadi 1 semester itu diselesaikan dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Kemudian materi semester 2 itu diharapkan selesai pada bulan November sampai Februari. Sehingga pada tahun pertama itu menyelesaikan kurikulum semester 1 sampai semester 3. Kemudian tahun kedua itu sisanya, yaitu tahun kedua menyelesaikan kurikulum semester 4 sampai semester 6. Sehingga harapannya selama 2 tahun ini dapat lulus, begitu ya. Nah, dengan demikian maka karena kita sudah paham seperti ini kondisinya, maka insya Allah yang penting rajin belajar. Waktu yang 2 tahun ini dapat kita lampaui dengan mudah, gitu ya, insya Allah, amin ya. Jadi saya kira sama dengan tadi ya. Jadi tahun pertama ini tahun kedua ya. Oke. Saya kira gitu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat memacu kalian untuk belajar lebih giat. Semoga banyak dari kalian yang nanti bisa lulus lebih cepat, yaitu 2 tahun. Selamat masuk SMA 2 dan kita masuk SKS, dan sukses selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.